Bun, annyeonghaseyo. Apa kabar semuanya? Kalian masih ingat dan materi sebelumnya? Ya betul, materi tentang pengenalan huruf Korea atau yang bisa disebut juga dengan Hangul. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkenalan diri dalam bahasa Korea atau bisa disebut juga dengan jagisoge. Nah, sebelum masuk materi ini, Ibu akan menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan perkenalan diri. Ada 3 kosakata. Yang pertama adalah insa atau salam. Yang kedua ada nara atau negara. Yang ketiga ada jigop atau profesi. Berikut adalah insamal dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah annyeonghaseyo, yang artinya apa kabar. Yang kedua, annyeonghasimnika, artinya apa kabar tapi lebih formal. Yang ketiga ada annyeonghi kaseyo, yang artinya selamat jalan. Yang keempat ada annyeonghi geseyo, yang artinya selamat tinggal. Yang kelima ada choeum webcast semida, yang artinya ini pertama kalinya bertemu dengan Anda. Yang keenam ada bangap semida, yang artinya senang bertemu dengan Anda. Saat bertemu dengan seseorang, gunakanlah annyeonghaseyo atau annyeonghasimika. Penggunaan annyeonghaseyo dapat digunakan kapan saja. Bisa pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Karena di Korea biasanya tidak mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Cukup gunakan annyeonghaseyo. Saat berpisah, gunakanlah annyeonghi kaseyo yang artinya selamat jalan atau annyeonghi geseyo yang artinya selamat tinggal. Berikut adalah contoh situasinya. Perbedaan penggunaan annyeonghi kaseyo dengan annyeonghi geseyo. Contoh situasi, ada Song Joong Ki dengan Song Hye Kyo. Song Joong Ki lapar nih. Jadi, dia bilang duluan ke Song Hye Kyo, aku pergi duluan ya. Atau annyeonghi geseyo. Dan Song Hye Kyo akan menjawab annyeonghi kaseyo. Jadi kesimpulannya adalah annyeonghi kaseyo itu digunakan saat orang lain yang pergi, sedangkan annyeonghi geseyo itu digunakan saat kita yang pergi. Saat pertama kali bertemu dengan seseorang, ucapkanlah choeum webcast semida. Saat bertemu kembali dengan seseorang, ucapkanlah bangap semida. Sekarang Ibu akan membahas kosakata nara atau negara dalam bahasa Korea. Korea Selatan, Hanguk. Indonesia, Indonesia. Malaysia, Malaysia. Jepang, Ilbon. Amerika Serikat, Migu. Cina, Jungkook. Vietnam, Vietnam. Australia, Hoju.
Sekarang kita akan membahas jigop atau profesi. Pelajar, 학생. Karyawan, 회사원. Pegawai bank, 은행원. Guru, 선생님. Dokter, 의사. Pegawai negeri, 공무원. Pemandu wisata, 관광가이드. Ibu rumah tangga, jubu. Sekarang kita belajar tata bahasa dulu yuk. Nah, yang pertama adalah imnida. Imnida berarti adalah. Imnida dilekatkan pada kata benda dan merupakan bentuk sopan atau formal. Tata bahasa 1, imnida. Nah, imnida ini dilekatkan pada kata benda. Jadi, kata benda ditambah imnida. Kata bendanya bisa berupa nama kalian, negara, dan profesi. Yang kedua adalah imika. Imika merupakan bentuk interrogatif atau bentuk pertanyaan dari imnida. Sama saja dengan imnida dilekatkan pada akhir kata benda dan digunakan untuk mempertanyakan dalam sebuah kalimat. Saat menggunakan imika, dibacanya menggunakan intonasi yang lebih naik. Contoh, Ameira imika, Indonesia saram imika, Dehakseng imika, seperti itu. Tata bahasa 2, imika. Sama saja dengan imnida, imika dilekatkan di akhir kata benda. Kata bendanya bisa berupa nama kalian, negara, plus saram, dan profesi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu, en dan nen. En dan nen dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan topik dari kalimat. Apabila kata benda diakhiri dengan vokal, digunakan nen. Sementara en digunakan apabila kata benda diakhiri dengan konsonan. Bentuk kata benda plus en atau nen dapat dihilangkan bila topik adalah subjek kalimat. Perhatikan contoh berikut. Tata bahasa 3, en, nen. Kata benda en, nen fungsinya memperkenalkan topik dalam kalimat. Bahasa Koreanya saya adalah jo ditambah kata bantu nen menjadi jonen. Nen ini merupakan kata bantu. Kapan harus menggunakan en atau nen? Akhiran konsonan menggunakan en, akhiran vokal menggunakan nen. Practice time. Song Joong Ki, en atau nen? Jawabannya nen. Song Joong Ki nen. Lee Jong Sok, en atau nen? Jawabannya adalah en. Lee Jong Sok. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur kalimat dalam perkenalan diri. Jadi, sebelum membuat kalimat perkenalan diri, kita harus belajar tentang struktur kalimatnya terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian akan bingung ya dengan struktur kalimat bahasa Korea ini, tapi kita coba pelan-pelan ya. Nah, jadi kata benda tambah en atau nen, dan kata benda ditambah imnida. Simak baik-baik contohnya ya. Struktur kalimat dalam perkenalan diri. Struktur kalimat, kata benda ditambah enen dan kata benda ditambah imnida. Contoh, jonen, nama kalian, imnida. Atau, 학생, imnida.
저는 인도네시아 사람입니다. Nah, 저는 di sini, jo-nya bisa diganti dengan kata benda lain yang sudah kita pelajari ya. Sekarang kita mulai perkenalan diri dalam bahasa Korea ya. Ingat, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. 안녕하세요. 저는 아미라입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 대학생입니다. 반갑습니다. Nah, sekarang coba ya giliran kalian. Pembelajaran untuk materi perkenalan diri dalam bahasa Korea sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas tentang sekolah beserta isinya dan juga struktur kalimat dan tata bahasanya. Jadi harus tetap semangat ya belajar bahasa Koreanya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음 주에 만나요. 안녕. 한국의 문화, 한국인의 인사법. Biasanya, orang Korea menganggukkan kepala untuk menyampaikan salam kepada orang lain. Tetapi dalam situasi tertentu, bersalaman tangan juga dapat dilakukan untuk menyampaikan salam. Dalam kesehariannya, orang Korea menyampaikan salam dengan menganggukkan kepala. Salam disampaikan saat pertama kali berjumpa dan saat berpisah. Kepala ditundukkan antara 30-60 derajat hingga 2-3 detik apabila menyampaikan salam hormat kepada orang yang lebih tua atau yang dituakan. Semakin dalam juga kita menundukkan kepala kita, maka semakin hormat salam yang kita sampaikan. Apabila kita berjumpa kembali dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan pada hari yang sama, kita hanya boleh menganggukkan kepala sedikit saja. Melambaikan tangan kepada orang yang sederajat, seumur, atau yang lebih muda daripada kita juga bisa dilakukan untuk menyampaikan salam. Ada cara menyampaikan salam yang biasa digunakan dalam keadaan khusus tradisional yang disebut dengan jol. Jol ini dilakukan dengan meletakkan tangan yang satu di atas tangan yang lain, berlutut lalu menundukkan badan seperti menyembah. Jol biasanya dilakukan saat hari raya, saat bertemu dengan orang yang lebih tua setelah sekian lama tidak berjumpa, dan menghormati orang yang lebih tua dalam upacara pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, berjabat tangan tidak lazim dilakukan. Biasanya, orang yang lebih tua atau yang posisinya lebih tinggi yang menyodorkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Biasanya para pria menggunakan jabat tangan sebagai ungkapan salam.